you lead me. When I walk throughout the fire, like finest gold, my faith you'll refine, and this will define me. You set a table before me, and I'm overwhelmed by your mercy. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Jika saya mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan, kemungkinan besar dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali ya sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu, dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapa. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun menggambarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan hal ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan, Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus,
ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, bahkan mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan dan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripayah perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan, yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak punya nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mereka yang memiliki pemahaman yang salah akhirnya tidak menaati otoritas firman Tuhan, bahkan mengikuti gerakan ekstrim feminisme yang merasa bahwa perempuan lebih berkuasa dari laki-laki. Ada juga yang akhirnya memendam kepahitan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena mengalami trauma mendalam oleh ayahnya, sehingga kehilangan figur bapa yang benar. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi suatu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuhnya. Jadi, perempuan sangat berharga di hadapan Tuhan dan memiliki talenta yang perlu digunakan secara maksimal
untuk membangun tubuh Kristus. Perempuan adalah penolong yang bersama dengan laki-laki memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya nggak kompak, saudara. Lebih lagi, come on, Senayan City, come on. Welcome home, welcome home. Selamat datang di Senayan City, selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di rumah hadirat Tuhan. Bersama-sama kita mau pada saat ini, kita mau mencari Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Waktu berjalan begitu cepat, kita sudah memasuki bulan November, saudara. Dan biarlah setiap kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Kita selesaikan tahun ini dengan kuat bersama dengan Tuhan. Amen. So sebanyak saudara mau berjalan terus bersama dengan Tuhan dan mengakhiri tahun ini dengan penuh kekuatan dan kelengkapan. Amen. Alright, tepuk tangan sekali lagi yang merebut Allah kita, saudara. He's a good God. Dia Tuhan yang sanggup dan berkuasa untuk melaksanakan apa Ia janjikan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amen, saudara. Mari bersama-sama kita berdoa, mengawali ibadah pada saat ini. Dan tunjukkan hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Aba, kami berterima kasih. Sebab Engkau selalu mendengar doa kami. Penyertaan-Mu sempurna dan ajaib buat setiap kami. So saat ini kami datang hendak meninggikan nama Tuhan. Kami datang hendak memuliakan nama Tuhan. Tuhan bagi kami adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. So that is the reason why kami ada di tempat ini. Untuk mencari Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Mencari perkenanan-Mu dan mencari wajah-Mu. Biar hadirat kemuliaan-Mu yang melingkupi setiap kami. Memenuhi kami dan memulihkan kami. Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan dan yang kami hormati. Engkau segala-galanya buat kami. Kami percaya ketika kami menyembah, sesuatu terjadi. Kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi, sudden miracle terjadi. Bahkan pintu-pintu yang rasa-rasanya mustahil akan terbuka di depan kami. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Let your glory fill this place. Engkau yang kami tinggikan dan yang kami sembah. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami merindukan Tuhan lebih lagi. Mari lawat dan jamah kami. Mari sentuh dan ubahkan kami. Biar perkenanan-Mu melingkupi setiap kami, pribadi lepas pribadi, dan keluarga demi keluarga. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan semua berkata, Amen. Tepuk tangan merebut Allah kita, saudara. Tepuk tangannya ragu-ragu, come on. He's a good God. Come on, worship the Lord sama-sama. A thousand generation falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe, sing a song of ages to the Lamb, yeah. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stand above them all. All throne, dominion, all power and position, your name stand above them all, and
and the angels cry. Holy forever, hear your people sing. Oh yes, Lord. Come on, sing together. If you've been forgiven and you've been redeemed, sing a song of age to the Lamb. He will walk in freedom, and He will wear His name. Sing the song forever to the Lamb. With the song forever and amen. Sing. The angels cry, holy, holy, holy forever. Oh yeah, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, it will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, the angels cry, sing. People sing, holy, holy, holy. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name stand above them all. Your name, your name, your name. Oh, oh, oh. Let dominion of power. Your name stand above them all, and the angels cry, holy, holy. Holy forever.
musik saja. Semuanya berdoa di dalam roh. Ya ralaba ralaba ralaba. Ya ralaba ralaba. Syarata karalaba. Mari berdoa dalam roh. Jesus. Oh ralaba ralaba ralaba. Jesus. Jesus. Ya ralaba ralaba ralaba. My God. My God. Ya ralaba ralaba ralaba. Ya ralaba ya shanando. Ya ralaba re. Ya ralaba rama ya ralaba. Oh rama ya shanande. Ya ralaba ralabo. Jesus, Jesus, kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Oh, ya, 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 ralaba, ralaba, Jesus, Jesus. Penuhi urapi. Biar surga terbuka di atas kami. Biar kemuliaan-Mu dicurahkan. Ya Tuhan, Your name is the highest. Your name sing. All throne and dominion, all power and position stand above your name. Yeah. Your name stand above them all. All throne and dominion, all power. Your name stand above them all. And the angels cry, holy. You are holy. Oh, holy forever, forever. Keep us holy. Hallelujah. Always be. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Bangkit berdiri dan angkat tanganmu ke surga. Haleluya. And the angels cry, and the angels cry, holy, you are holy. Holy, your people sing to the King of Kings. Oh, always be holy, holy forever. Jemaat saja. And the angels cry, holy. Syarata karabara. Yaramaya Shanda. Holy forever. Yaralabaya so. People sing.
Jesus. Always be holy, holy forever. Worship your name. Your name is the high. Your name is the greatest. Your name, worship you. We give you all the praise and all power. Your name stand above. Sing it again. Your name, sing it again. Your name, for He's worthy, and dominion, all power. Your name stand above them all. Your name, your name, your name. Someone and the angel cry, holy. Penuhi dan urapi, ya ralaba. Yes Lord. Woo. Forever, sing to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. Ayo sekali lagi semuanya berdoa dalam roh, saudara. Ya Ramaka Rabayasa, biar kemuliaan hadirat-Mu melingkupi setiap kami saat ini Tuhan. Let your glory fall, God. So we welcome you right now. Penuhi dan kuasai setiap kami dengan kemuliaan Tuhan. Jamah Tuhan, jamah kami. Ya ralaba. Jesus, Jesus. Ya ralaba. Praise the name of the Lord.
Tuhan Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, yang memerintah untuk selama-lamanya, yang akan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Elohim, Adonai, Dia yang membelah lautan, Dia yang memecahkan batu dan menembulkan air. Dia Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup membuat keajaiban. Namanya siapa? Somebody tell me namanya siapa? Haleluya. Haleluya. Oh yes God. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib. Engkau penuh keajaiban Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu turun atas setiap kami. Terang Tuhan turun atas setiap kami. Let your glory fill this place God. Kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami. Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Hadirat kemuliaan-Mu melingkupi kami. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Setiap pintu-pintu yang tertutup terbuka in the name of Jesus. Kuasa-Mu yang tidak terbatas ada di tengah-tengah kami. Bahkan Kau mengoyakkan langit dan turun, menjejakkan kaki-Mu di tempat ini dan menyentuh dan melawat setiap kami. Engkau memeluk setiap kami. Oh God, Kau segala-galanya Tuhan. Kau segala-galanya. Kami mau nikmati Tuhan lebih lagi. Oh Rabaya Shantakara Lavara. Tuhan, kami haus akan Engkau, kami perlu akan Engkau. Kami perlu Tuhan lebih dan lebih lagi. Kau segala-galanya buat kami. Kekasih hati kami, penolong kami. Tempat kami mencurahkan isi hati kami. Tempat kami bernaung, tempat kami bersandar. Penuhi setiap kami sekali lagi. Penuhi setiap kami. Just one more time God, one more time. Sentuh setiap kami, jamah, lawat, peluk setiap kami. Ubahkan kami Tuhan. Kami menanti-nantikan Tuhan lebih lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama burung rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, yang berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Waiting on you, we wait on you, we wait on you, menantikanmu. Kami perlu hadirat-Mu, kami perlu jamahan-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya. Penuhi, urapi sekali lagi. Oh Allahku, Allah penuhi, yeah.
pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Pemulihan sedang terjadi, kesembuhan sedang terjadi. Setiap trauma dicabut, pornografi dicabut, setiap dosa dicabut, setiap kutuk dipatahkan, diganti dengan berkat, kelimpahan, terobosan, kelegaan, kesembuhan. In the name of Jesus. Yeah, 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 yeah. Oh, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I need you, Jesus. I bless your name, Jesus. Forever, forever, forever. Hey, hey. Yeah, yeah. Forever. Woo. Kelegaan mengalir, shalom dari surga turun, damai sejahtera dari surga turun, mengalir. Setiap ketakutan dicabut, kekhawatiran dicabut. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. Kasih-Mu hangat memeluk kami. Kasih-Mu hangat Tuhan, mencengkeram setiap kami. Kasih-Mu mengusir semua ketakutan, semua kekhawatiran. Kasih-Mu menerobos dan menutupi kesalahan dan pelanggaran kami. Kau mengampuni kesalahan kami. Kasih-Mu turun Tuhan, pengampunan-Mu turun, anugerah-Mu turun. Nah, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan kami. Tubuh dan darah-Mu Tuhan, kuasa darah Yesus telah membebaskan kami dan telah melepaskan kami, memindahkan kami dari gelap ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan kami mau bersuka cita, dan kami mau meninggikan Tuhan. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan buat kami. Sukacita Tuhan adalah terobosan kami. Sukacita Tuhan adalah kesembuhan kami. Dan di dalam Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Bersama dengan Yesus kami cakap melakukan perkara yang besar. Dan bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayo berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan yang besar. Berikan kemuliaan dan penghormatan dan keagungan, kekayaan, segala-galanya bagi Raja yang mulia, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Yesus Kristus nama. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang dilawat Tuhan semua berkata, ayo tepuk tangan merebut Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Allah kita, come on, haleluya. Oh ya, oh yes. Mari kita bersuka cita dan meninggikan nama Tuhan. Lihat kanan kiri depan belakangmu, berikan senyum, katakan sukacita Tuhan turun atas hidup saudara. Wah haleluya. Mari bersama-sama saudara. Come on.
bersama-sama tinggikan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang ajaib. Mari tinggikan Tuhan. Letakkan ku ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Karena Yesus ada di sini. Dan sukacita dalam Tuhan melimpah. Tercurah atas kita. Akan ku ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Senono Yesus ada di sini. Semua ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan. Semua sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Tercurah atas kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan dan tinggikan Tuhan. Oh. Biarlah semua yang bernafas bertepuk tangan dan meninggikan nama Tuhan. Because the Lord is good and His mercy new every morning. Hallelujah. Dia layak dipuji. Oh, semua. 1, 2, 3, say. Sukacita melimpah, kekuatan tercurah atas kita. Sukacita melimpah, oh, dari Tuhan tercurah atas. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Haleluya. Ayo sorak-sorai tepuk tangan paling merah buat Allah kita. Bila tidak berhenti pujian dan penyembahan buat Raja yang mulia. Come on. Are you ready, sir? 1, 2, 3, set. You are God and we lift you up. Keep singing, keep praising. We want another. Hey, oh, there is no other. You are forever, Lord over all. Nobody like you.
rame buat Raja yang mulia. Sambil serukan namanya siapa? Sorangan haleluya. Sorangan haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan, saudara. God is good and all the time. Puji Tuhan. Mari terus tujukan hati kita kepada Allah kita. Saya merasakan kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia masih terus menjamah dan memeluk setiap kita dengan kelembutannya. Thank you Holy Spirit God. Sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan tak terbatas. Ku yakin sini kemenangan terjadi di sini. Karunia-Mu Bapa, kekuatan hanya dalam hadir Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Kau segalanya, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang, ku yakin Kau kemenangan. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Ku yakin Kau, ku rasakan kuasa yang, ku yakin Kau sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji, sungguh-sungguh hatiku menyembah, Kau besar, Kau segenap jiwaku sungguh besar.
penuhi kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Penuhi Kau. Ku yakin Kau kemenangan terjadi. Ayo semuanya berdoa dalam roh dengan keras, saudara. Ya lava 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 lava. Ya lava lava lava. Ya lava lava lava. Jesus, Jesus. Siapkan hati kami, siapkan tubuh jiwa roh kami. Oh lava lava, penuhi. Mari sembah Tuhan. Di sanjung kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Oh
Haleluya. Biarlah surga terus terbuka atas umat ini. Surga terbuka, open heaven, open heaven. Curahkan rohmu Tuhan, double portion atas umatmu. Ya la 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 la. Haleluya. Terus selamat umatmu Tuhan. Come on. Selamat dari paling depan, dari paling belakang. Penuh Come on. Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Come on. Haleluya. Haleluya. Terbuka, surga terbuka. Haleluya. Malaikatmu naik turun di tempat ini membawa berkat Allah yang sempurna. Umatmu pulang, mereka pasti mengalami terobosan, mujizat, kesembuhan, pemulihan, berkat supernatural tercurah atas umatmu. Kemenangan demi kemenangan juga tercurah atas umatmu. Mari Roh Kudus terus bekerja tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk hadirat kemuliaan-Mu. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari Roh Kudus, pengurapan-Mu terus tuntun setiap kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Orang yang bertalian darah, orang yang dekat dengan kami, harta benda yang Kau percayakan, mungkin juga ada hewan-hewan peliharaan sekalipun Tuhan. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Keluar masuk kami, perlindungan-Mu sempurna adanya. Saat ini iblis Kau dengar, setiap siasat-Mu, setiap sengat-Mu untuk menghancurkan anak-anak Tuhan tempat ini, kami patahkan, kami hancurkan nama Yesus. Kami lepaskan damai sejahtera. Kami lepaskan sukacita. Kami lepaskan terobosan. Kami lepaskan Tuhan pemulihan. Kami lepaskan mujizat. Kami lepaskan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi lidah hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Tuntun gereja-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus. Yang percaya kata amin. Sebelum duduk dengan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Lebih keras katakan Tuhan Yesus dahsyat. Woo. Lebih keras katakan Tuhan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Perkataan bersama dengan saya tahun 2025. Tahun 2025. Tahun penuaian. Tahun penuaian. Katakan saya percaya. Saya percaya. Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Tercurah atasku. Tercurah atasku. Lebih keras katakan saya percaya. Saya percaya. Pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Perkenanan Tercurah atasku. Yang percaya katakan amin. Amin. Dengan sorak-sorak saya untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara? God is good. And all time, God is good. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik ya. Saudara ngalamin apapun, mungkin sekarang masuk dalam masa-masa ada proses, ada api pemurnian atau apapun juga dalam kehidupan saudara. Tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetap mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita. Baik, tidak baik, ucap syukur. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Nah saudaraku, gak kerasa ya kita memasuki bulan yang 11, bulan November. Waktu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba sudah akhir tahun aja. Nah sekarang kita perhatikan. Pesan Tuhan sejak memasuki tahun 2025. Kita gereja Tuhan itu memasuki suatu era yang namanya era Roh Kudus. Nah di era Roh Kudus ini saudaraku, kembali Tuhan ingatkan. Ke depan akan terjadi suatu pencurahan Roh Kudus yang terbesar terakhir. Nah, waktu ada pencurahan Roh Kudus yang terbesar terakhir terjadi, mujizat demi mujizat juga pasti terjadi. Dan di tengah-tengah itu pasti goncangan demi goncangan juga menyertai. Yang percaya kata amin? Yang mengerti kata amin? Nah, kita harus mengerti dahulu prinsip ini. Tuhan hadir, Allah melangkah turun dari sorga, lawatan Tuhan terjadi, mujizat terjadi, tetapi jangan lupa itu semua ada di tengah-tengah goncangan yang terjadi juga sekitar kita. Tetapi pegang firman Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera akan membawa setiap saudara saya kepada suatu masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Yang percaya kata amin? Nah untuk itu saudaraku, yuk sekarang kita perhatikan. Apa tuntunan Tuhan memasuki akhir tahun 2025 dan mempersiapkan 2026.
Kembali Tuhan ingatkan, suatu pesan yang sangat spesifik, yang sangat kuat. Sesuai dengan yang Tuhan katakan, ini era Roh Kudus. Tetapi di era Roh Kudus ini juga saudaraku, kita perhatikan apa pesan Tuhan melalui tahun baru dari Ibrani. Bangsa Israel 22 September lalu, saya ingatkan kembali, mereka memasuki tahun yang baru, tahun 5786. Nah di tahun 5786 ini ada beberapa pesan profetis. Arti profetik, arti rohani dari tahun 5786 yang saudara dan saya perlu perhatikan baik-baik. Nah, di sini beberapa arti rohani dari tahun 5786 dikatakan memasuki sejak 22 September ke depan ini. Kita memasuki tahun pemurnian, tahun pertobatan, tahun penyelarasan. Untuk apa? Untuk terjadinya kebangkitan dari umat Tuhan. Nah, arti lain dari tahun 5786 adalah tahun manifestasi sorga turun ke atas muka bumi. Rencana dan tujuan Allah akan terjadi berlipat kali ganda. Yang bersuka cita kata amin. Dan dikatakan juga tahun 5786 arti rohani yang lain adalah tahun ledakan mujizat dan tanda-tanda ajaib ini akan terjadi lebih lagi. Yang bersuka cita kata amin. Nah, di sini Tuhan ingatkan saudaraku bahwa tahun 5786 ke depan akan terjadi kebangkitan dari sisa umat Tuhan. Perhatikan ya. Akan terjadi suatu kebangkitan dari sisa umat Tuhan yang telah dimurnikan. Dan dikatakan, barang siapa yang dapat bertahan dari api pemurnian akan bangkit. Dan mereka akan mengalami ada suatu kejelasan, keyakinan, otoritas. Pasti otoritas dari Tuhan. Untuk membawa generasi ini kepada Tuhan. Dan akan mengalami terobosan janji Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Seperti tadi dikatakan, pencurahan Roh Kudus terjadi. Ada mujizat, pemulihan, terobosan, berkat supranatural di tengah-tengah gonjangan. Di era ini, di tahun ini juga, Tuhan katakan begini, akan terjadi ledakan mujizat di tengah-tengah umatnya. Mujizat-mujizat rencana Allah yang gak masuk akal manusia, ini akan terjadi berlipat kali ganda. Nah, saudara pegang ini dulu ini. Nah, kalau kita mengerti rencana Tuhan seperti ini, kembali Tuhan ingatkan, ini akan terjadi. Mujizat yang gak masuk akal akan terjadi. Tujuan rencana Allah akan terjadi berlipat kali ganda. Ini akan terjadi di antara orang-orang, the remnant, sisa dari umat Tuhan yang telah dimurnikan. The remnant sendiri saudara, itu berarti sisa umat Tuhan. Tetapi hari-hari ini Tuhan ingatkan, perhatikan, aku sedang menyaring, aku sedang memurnikan gerejaku. Termasuk dari diri saya dulu, pasti terjadi. Pasti proses terjadi. Pak Niko juga ngalamin proses ini. The remnant, sisa umat Tuhan. Nah, ini dikatakan di depan ini akan terjadi kebangkitan dari the remnant, sisa umat Tuhan yang telah dimurnikan. Nah saudaraku, orang-orang yang dapat bertahan di masa-masa seperti ini, yang ngalamin semua proses, mungkin saat ini mengalami proses yang sangat berat. Tuhan sedang memurnikan saudara. Tuhan sedang menyaring saudara. Tetapi seperti pesan Tuhan memasuki tahun 5786, orang-orang yang ngalamin pemurnian, api pemurnian dari Tuhan. Waktu mereka meresponi dengan suatu pertobatan. Cek. Kan saya selalu katakan, gak semua proses atau masalah atau penyakit yang terjadi dalam hidup kita itu karena dosa. Belum tentu. Tetapi Tuhan juga mau saudara dimurnikan supaya engkau lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Nah, kita harus mengerti prinsip ini. Nah, orang-orang seperti ini, hari-hari ini Tuhan murnikan lebih lagi. Yang penting waktu api Tuhan memurnikan kita, respon kita nih gimana? Apakah kita tetap bersih tegang, bersikukuh dengan pengertian kita, kekuatan kita? Oh enggak, Tuhan pokoknya ngotot dengan kekuatan kita. Coba ngelawan, coba berusaha keluar dari proses. Tuhan katakan, nah kamu mengalami proses. Api pemurnianku datang ke kehidupanmu. Cross check.
Tuhan, aku ada salah apa ya? Atau yang kurang apa ya Tuhan ya? Yang gak berkenan. Hal yang kecil pun saudaraku, Tuhan kadang mau dealing sesuatu dalam hidup kita. Supaya apa? Untuk menghancurkan keegoan manusia kita. Nah, waktu kita bertobat, kita cross check, pasti kita menyelaraskan diri dengan Tuhan. Sama seperti arti rohani tahun 5786. Waktu api Tuhan turun, kita bertobat dan mulai menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bertahan, ngalamin kemenangan di dalam masa-masa proses. Orang-orang ini yang akan mengalami mujizat demi mujizat yang tidak masuk akal akan terjadi. Terobosan kehidupan mereka, ledakan mujizat akan terjadi. Jadi saudara gak usah takut memasuki 2026. Gak usah takut. Itu semua harus terjadi, tetapi pegang janji Tuhan. Waktu engkau menang, engkau sungguh-sungguh terus bertahan. Lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih menyelaraskan diri dengan Tuhan, lebih cari wajah Tuhan. Maka 2026 orang ngomong itu tahun mengerikan bagi gereja Tuhan. Justru akan menjadi tahun yang penuh dengan ledakan mujizat demi mujizat demi mujizat dalam kehidupanmu. Nah di sini, saudara perhatikan. Rencana Tuhan indah, tetapi kembali iblis gak suka dan coba menggagalkan rencana Tuhan supaya rencana Tuhan gak terjadi dalam kehidupan orang percaya. Waktu rencana Tuhan mau dikasih semuanya secara penuh, iblis juga berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan gak terjadi. Engkau gak ngalamin janji Tuhan, engkau gak ngalamin kepenuhan janji Tuhan, engkau gak ngalamin rencana Tuhan. Nah di sini dikatakan iblis berusaha untuk menggagalkan tujuan Tuhan dengan segala cara. Di sini dikatakan generasi ini mau disingkirkan dari jalur posisi penyelarasan dengan Tuhan melalui apa? Perhatikan, ini hati-hati saudaraku. Kita melihat iblis sedang ditelanjangi. Jadi waktu kita dengar seperti ini, kita cross check. Oh, caranya iblis kayak gini. Caranya gimana untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Pertama, kompromi. Kenyamanan. Dikenal atau terkenal. Kemudian mempunyai pengaruh. Nah di sini orang itu akan dilur terus, tarik terus, dikasih apa ya? Saya ngomong dipancing, dikasih oleh iblis suatu pancingan, suatu wah ini loh, kamu tak kasih kenyamanan, bukan kompromi. Waktu engkau kompromi, engkau akan dikasih nih, kamu pasti dikenal, terkenal, punya pengaruh. Nah semuanya ini adalah siasat iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Sama seperti pesan Tuhan melalui Rabbi Kurt Landry. Orang Jewish saudaraku, orang Israel, tapi yang Jewish mesianik, yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena sampai sekarang banyak Jewish, banyak orang Israel gak percaya Tuhan Yesus. Nah Kurt Landry ini adalah orang Jewish yang percaya Tuhan Yesus. Dikatakan kita akan memasuki 7 tahun siklus reformasi dari musim penggenapan hujan akhir. Jadi melalui tahun ini saudaraku, sejak masuk tahun yang baru 22 September ke depan, Tuhan katakan 7 tahun ke depan ini adalah masa reformasi, di mana penggenapan pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi. Dan iblis menargetkan serangan dan berusaha merayu dan melakukan segala cara agar saudara saya itu disingkirkan dari posisi jalur penyelarasan dengan Tuhan. Tuhan memperingatkan saudara dan saya agar dikatakan orang-orang percaya tidak terjebak dalam kekecewaan yang iblis buat, sehingga kita keluar dari jalur penyelarasan tujuan kerajaan Allah. Diingatkan untuk tetap berakar dalam iman dan kesatuan. Ini sebabnya saudaraku, perlu saudara terhisap di dalam kul. Saudara ada di komunitas orang-orang percaya, bukan untuk arisan, bukan cuma untuk makan-makan bareng, ketemu teman bareng. Oh enggak, bukan teman baru. Wah ini hobi yang sama, padel bareng gitu. Enggak, bukan. Di sini perlunya ada komunitas orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya dalam masa-masa seperti ini, engkau gak cukup saudara datang ibadah seperti ini, gak kuat. Saudara punya komunitas orang-orang percaya di kul. Yang untuk apa? Untuk bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Dalam masa-masa seperti ini, engkau gak bisa jalan sendirian. Kalau engkau ngalamin suatu pergumulan masalah, jangan cari orang, jangan cari pendeta.
cari Tuhan. Tetapi saudaraku, selain itu, saudara sama-sama dalam suatu komunitas yang dapat menguatkan engkau terus. Yang dapat engkau bisa bertahan dalam masa-masa engkau diproses. Disebabkan berakar. Dan juga, ayo dalam kesatuan, dalam iman dan kesatuan. Jadi katakan, jangan berhenti dan jangan terjebak dengan siasat iblis. Karena proses ketidaknyamananmu saat ini akan menghasilkan penggenapan janji Tuhan di masa yang akan datang. Peperangan rohani saat ini, kalau iblis coba-coba buat saudara dengan kompromi-kompromi, kenyamanan. Kalau engkau katakan, wih, engkau kan dikenal oleh manusia, engkau punya pengaruh. Hati-hati. Cek, ini promosi dari Tuhan atau dari hantu? Nah di sini, itu peperangan rohani. Jadi katakan, peperangan rohani ini yang akan memurnikan saudara dan saya. Barang siapa yang dapat bertahan dari api pemurnian. Perhatikan ya. Barang siapa yang dapat bertahan dari api pemurnian. The remnant. Sisa dari umat Tuhan yang dapat bertahan di api pemurnian. Akan mengalami terobosan janji Tuhan. Nah sekarang saya kasih 2 contoh ya saudaraku. Di Alkitab ini ada 2 orang. Bagaimana orang-orang ini meresponi ketika suatu proses atau pemurnian itu datang dalam kehidupan mereka? Apa yang mereka lakukan? Nah pertama, kita melihat Raja Saul. Nah Saul ini saudaraku diangkat sebagai raja. Tuhan memilih dia. Dikatakan Saul ini daripada rata-rata orang pada zamannya, pada waktu itu. Dia tuh dikatakan ganteng, tampan. Terus tingginya lebih tinggi daripada orang lain. Sudah ganteng, tinggi, tampan, pintar, bisa segala macam. Nah ini Saul. Nah dikatakan Saul ini itu dipilih menjadi raja untuk menggenapi rencana Tuhan. Raja untuk bangsa Israel. Tuhan memilih Saul dan memberikan suatu rencana yang luar biasa dalam kehidupannya dan untuk bangsanya. Tetapi dikatakan Saul itu gagal mengalami kepenuhan janji Allah. Kenapa? Itu akibat dari Saul waktu masa-masa pemurnian. Dia keluar dari jalur proses penyelarasan. Dia nggak kuat, dia gagal dalam proses. Nah perhatikan ya. Sekarang gini, kita lihat backgroundnya terlebih dahulu. Saul waktu mau dipanggil oleh Tuhan untuk jadi raja, untuk diurapi Samuel. Saul itu dipilih dan diurapi dan roh Tuhan pada waktu itu langsung tinggal kuat dalam hidupnya. Nah waktu roh Tuhan tinggal kuat dalam hidupnya karena pengurapan atau roh Tuhan itu. Saul itu Tuhan sertai dengan luar biasa. Di setiap peperangan selalu ngalamin kemenangan. Di setiap apapun dia ngalamin kemenangan. Nah pada waktu awal Saul ini hatinya benar saudaraku. Dia penuh dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Jadi bukan orang yang sudah wah ini enggak. Dia rendah hati, sederhana. Roh Tuhan tinggal atasnya dengan kuat. Dan Tuhan menyertai dia dan dia ngalamin mujizat dan kemenangan yang luar biasa. Di setiap pertempuran. Nah tapi perhatikan, itu kan di awal. Di akhir hidup Saul, apa yang terjadi? Saul ditinggalkan oleh roh Tuhan. Roh Tuhan tinggalkan dia. Waktu roh Tuhan meninggalkan dia, roh jahat masuk. Waktu roh jahat masuk, nah dia tuh seringkali seperti kayak orang gila. Karena apa? Yang menguasai kehidupannya adalah roh jahat ini. Karena apa? Akibat roh Tuhan meninggalkan dia. Nah waktu roh Tuhan meninggalkan dia mulai bingung. Nyari dengan segala kekuatan dia, berusaha dengan segala kekuatan dia. Akhirnya apa? Dia matinya itu dengan bunuh diri. Menjatuhkan diri di pedang. Nah sekarang kita lihat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dimulainya dengan baik. Janji Tuhan luar biasa, ada pengurapan, ada roh Tuhan begitu kuat, ngalamin kemenangan. Nah kemudian di akhirnya malah dia harus mati dan bunuh diri. Roh jahat masuk dalam kehidupannya. Kenapa hal ini terjadi? Pertama, Saul tidak hidup takut akan Tuhan.
Dia memilih untuk menyenangkan manusia lebih daripada Tuhan. Kompromi-kompromi itu menghasilkan pemberontakan kepada Tuhan. Jadi gak taat kepada firman Tuhan. Gak taatan perintah Tuhan. Dan dikatakan, dia juga melawan perintah Tuhan. Ini ada di 1 Samuel 13, 18-13. Kita baca dengan cepat saja saudaraku. Nanti saudara bisa baca kembali di rumah. 1 Samuel 13 ayat 8-13. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel, Nabi Samuel ya saudaraku ya. Tetapi ketika Nabi Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu Saul mempersembahkan korban bakaran. Saul di sini berusaha dengan kekuatannya sendiri melakukan yang tidak Tuhan perintahkan. Memberikan korban bakaran, persembahan kepada Tuhan, itu bukan tugas raja atau orang biasa. Itu harus imam, nabi yang Tuhan tunjuk yang bisa. Nah di sini malah bawa kepadaku korban bakaran, korban keselamatan. Lalu Saul dengan sengaja mempersembahkan korban bakaran, melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Baru saja Saul habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong Nabi Samuel untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, malah nyalain, kamu sih Nabi Samuel, kok gak datang tepat waktu sih, kenapa sih telat? Malah nyalain, karena engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin itu sudah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, bukan kata Tuhan lagi, pikirku. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. Wah, konyol saudaraku. Untuk mempersembahkan korban bakaran. Kata Nabi Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Nah, ini ketidaktaatan fatal yang pertama. Nah, di 1 Samuel 15 ayat 7-11 saudaraku, perhatikan. Ini ada suatu perintah Tuhan yang sangat jelas yang harusnya diikuti dengan mudah. Tetapi karena kembali Raja Saul tidak hidup takut akan Tuhan, apa yang terjadi? 1 Samuel 15 ayat 7-11. Firman Tuhan katakan, lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di seberang timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkap hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat menyelamatkan Raja Agag dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun atau yang gemuk-gemuk saudaraku. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga, yang buruk, itu yang ditumpas. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku nyesel karena menjadikan raja Saul, atau Saul menjadi raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku, tidak melaksanakan firmanku. Di situ Samuel sakit hati saudara. Sakit hatinya itu kecewa, bukan sakit hati yang gimana. Dia kecewa, aduh kenapa sih Saul, kamu kenapa sih kayak gini. Padahal rencana Tuhan indah, rencana Tuhan luar biasa. Kenapa sih begitu bodohnya engkau? Nah di sini saudara perhatikan. Ini kegagalan yang fatal. Karena apa? Jelas-jelas Tuhan katakan begini. Kamu akan mengalami kemenangan dengan Amalek. Tetapi pada waktu kamu akan mengalami kemenangan. Engkau harus tumpas semuanya. Habiskan semuanya. Baik raja, rakyat, hewan-hewan. Itu semuanya habisin. Jangan ada yang sisa. Tetapi karena hidup Saul kembali. Dia hidup tidak takut akan Tuhan. Kemudian mulai dia memilih untuk menyenangkan manusia lebih daripada Tuhan. Kompromi saudaraku. Kompromi-kompromi ini menghasilkan pemberontakan melawan perintah Tuhan. Dan dia tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Nah ini sebabnya Saul ditinggalkan oleh roh Tuhan.
roh jahat masuk dalam kehidupannya, matinya bunuh diri, masuk neraka. Gak ngalamin janji Tuhan yang seharusnya janji Tuhan sangat luar biasa untuk kehidupannya. Nah saudaraku, di sini saudaraku ada suatu pembelajaran yang harus diingat. Pembelajarannya ada gini, keselamatan, perkenanan, kepenuhan janji Tuhan itu tidak akan terjadi karena melakukan hal-hal ritual rohani. Ritual rohani itu apa? Asal berdoa, asal nyembah, asal baca Alkitab, asal ke gereja, asal pelayanan juga. Ini hal-hal yang dikatakan ritual-ritual rohani. Dilakukan asal. Hanya untuk apa? Rutinitas. Pengetahuan social life. Tanpa melakukan ketaatan dan iman yang tulus murni. Karena waktu seseorang melakukan hal ini, semuanya itu sia-sia di hadapan Tuhan. Di sini kita bisa baca di 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. 1 Samuel 15, 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah pada waktu zaman itu saudaraku, semuanya itu harus melalui dengan korban. Untuk menghapus dosa, minta ampun dan segala, harus bakar korban. Dan korban ini harus dilakukan oleh para imam yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan gini, waktu kita mempersembahkan korban untuk menebus dosa kita, mempersembahkan korban untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, seperti itu. Padahal yang dilakukan semua, kebayang pada waktu itu adalah melakukan ritual-ritual rohani. Asal memberikan ini supaya sepertinya mancing Tuhan. Aku melakukan ini loh Tuhan, aku sudah melakukan ini loh Tuhan, aku sudah melakukan ini loh Tuhan, sekarang kau berkati aku dong. Rencanamu harus terjadi dalam kehidupanku. Nah ini juga demikian, saat ini juga demikian saudaraku. Kalau kita datang kepada Tuhan, memang gak seperti kayak mereka, bakar korban, kasih korban pada Tuhan. Tapi dengan apa? Waktu korban kita tuh beda. Waktu kita memberikan diri kita untuk mencari wajah Tuhan, berdoa, nyembah. Kita sepertinya dia bahasa ininya kita kayak melakukan ritual rohani. Itu tata cara yang kita lakukan untuk menyembah Tuhan. Tetapi kalau semuanya itu dilakukan dengan asal doa, asal nyembah, asal baca Alkitab, asal datang ke gereja, asal memberikan persembahan persepuluhan, mengembalikan itu bagian Tuhan. Kalau itu semuanya dilakukan hanya untuk ritual rohani, asal Tuhan gak lihat. Tuhan lihat hati. Sebanyak apapun, seberapa besar waktu, tenaga, apapun yang kau berikan. Sepertinya, wah Tuhan aku melakukan semuanya Tuhan. Bahkan pelayanan untuk Engkau Tuhan, total. Tuhan ngomong, hatimu jauh daripada aku. Aku gak kenal Engkau. Di situ Tuhan ingatkan. Jangan seperti Raja Saul yang mengorbankan keselamatannya. Yang mengorbankan janji Tuhan dalam kehidupannya. Dia gak ngalamin karena apa? Hal-hal yang tadi. Gak takut akan Tuhan, itu dasarnya. Dan dia melihat supaya apa? Wah, kompromi nih. Orang-orang jadi gak tenang lagi nih. Dia ngelawan Tuhan. Dan dikatakan 23 dari 1 Samuel 15. Dikatakan sebab pendurhakaan. Pendurhakaan di sini itu artinya ketidaktaatan, pemberontakan. Jadi sebab ketidaktaatan dan pemberontakan itu adalah sama seperti dosa bertenung atau dosa sihir. Sama. Gak taat kepada Tuhan itu sama dengan dosa sihir. Dan kedegilan, keras kepala gak mau diberi nasihat. Itu sama dikatakan seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau juga sebagai raja. Perhatikan saudaraku, ini saya selalu ngomong gini. Jangan cuma perhatikan kebaikan Tuhan, tapi perhatikan juga kekerasan Tuhan. Tuhan panjang sabar, maha pengasih, maha pengampun, gak ada batasnya. Yes, absolute, betul. Tetapi semua itu ada batasnya.
panjang sabar, kasihnya, pengampunannya, segala macam. Tapi semuanya itu ada jendela kasih karunia. Di mana kekerasan Tuhan itu pasti terjadi. Di titik di mana pada waktu kita sudah terlalu melenceng. Supaya kita selamat, Tuhan luruskan kembali. Plak, lurus. Waktu diluruskan, sakit. Tapi kembali waktu kita bertobat, menyelaraskan diri, selamat. Selama masih ada kesempatan, keselamatan masih terjadi. Pengampunan masih terjadi. Tapi kalau udah telat, selesai. Dan Tuhan ingatkan di sini, ketaatan ini paling penting dalam perjalanan mengikut Tuhan ya saudaraku ya. Yang namanya ujian pemurnian, ujian integritas, ketaatan, kemurnian, ketulusan, kesetiaan, itu akan terus terjadi sepanjang hidup ini. Yang mengerti katakan amin. Pemurnian itu gak terjadi dalam sekali dalam hidup kita. Tetapi selama kita masih ada dalam hidup kita ini, namanya api pemurnian itu akan terus berlangsung sampai kita ketemu Tuhan. Entah itu rapture atau mati. Mana yang duluan dah. Sampai mati. Api pemurnian. Untuk ujian apa? Ketaatan kita. Kemurnian kita. Ketulusan kita. Kesetiaan kita pada Tuhan gimana? Sama saudaraku seperti emas. Kalau emas dari 16 karat untuk menjadi 24 karat, itu kan harus dibakar terus ya. Kan dibakar terus sampai partikel-partikelnya itu hilang satu persatu. Tapi terus dibakar. Sama dalam kehidupan kita juga demikian. Kita gak sempurna. Waktu ketemu Tuhan itu terjadi kesempurnaan. Murni 24 karat waktu apa? Ketemu Tuhan. Tapi selama sepanjang kita menuju kepada kesempurnaan tersebut, kita kan pasti dibakar terus. Enak gak? Ya gak enak. Ya memang Tuhan kasih kelegaan sih. Bukannya proses terus tiap sepanjang hidup. Wah ya gak kuat saudaraku. Pasti Tuhan kasih kelegaan. Kasih hadiah. Kasih upah. Tetapi kan fokusnya kembali. Bukan upahnya, bukan mujizatnya. Terus supaya kita murni, indah di hadapan Tuhan. Nah waktu seperti ini terjadi. Waktunya Tuhan, katakan waktunya Tuhan. Kalau Tuhan ngomongin selesai nak. Kamu menang untuk di titik ini. Waktu Tuhan kata selesai menang di titik ini. Engkau akan ngalamin suatu terobosan, suatu mujizat yang gak kau masuk akal, yang gak pernah kau pikirkan. Mungkin belum pernah dengar, belum pernah kau pikirkan, belum pernah dalam hatimu. Itu yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya yang ngasih Tuhan. Contoh yang berikutnya, karakter yang kedua adalah Yusuf. Sama saudaraku, Yusuf itu Tuhan panggil. Tuhan kasih suatu perintah, penugasan yang luar biasa. Bukan cuma untuk menyelamatkan suatu keluarga, tapi dari satu keluarga ini akan terjadi atau lahirnya suatu bangsa Israel, bangsa yang besar. Nah Yusuf, saudaraku, itu waktu dari lahir, roh Tuhan sudah ada tinggal padanya. Rencana Tuhan sangat kuat, makanya dia dapat mimpi. Nanti berkas, kan dia punya berkas dalam mimpinya. Terus saudara-saudara megang berkas gandum itu semuanya nyembah dia. Wah kemudian dia ngeliat kembali mimpi lagi. Ada matahari, bulan, terus yang lain-lain bintang-bintang nyembah dia. Sampai apa? Sampai saudara-saudaranya itu iri, marah pada dia. Kamu emang mau menguasai kami? Apa kamu harus menyembah kamu? Nah itu waktu awal-awal Tuhan memberikan suatu rencana. Nih ya Yusuf, di depan ini rencanaku indah. Kepenuhan rencanaku indah kata Tuhan. Nih kayak gini. Tuhan sudah kasih tahu. Ke depan gini. Tapi saudara, setiap kali sepanjang hidupnya. Setelah dia menerima janji Tuhan yang luar biasa. Someday. Waktunya Tuhan. Apa yang terjadi? Dia justru masuk dalam proses. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Mau dibunuh. Dijual jadi budak. Waktu sampai di rumah Potifar, dijual di tanah Mesir, jadi budak. Sudah agak enak Tuhan memberkati dia, dipercayakan untuk rumah Potifar. Istri Potifar ngajak dia tidur, ngajak dia selingkuh. Dicoba berkali-kali, tetap dia enggak. Aku hidup mau takut akan Tuhan, aku gak mau kompromi. Aku mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hasilnya apa? Ketaatannya dia.
Hidup takut akan Tuhan menghasilkan dia masuk penjara. Kalau kita begini, loh kita ngomong kebenaran, hidup lebih sungguh-sungguh, kok malah tambah gak karu-karuan ya? Kok malah diproses lebih lagi ya? Dia masuk penjara. Di penjara, dia dikatakan disertai oleh Tuhan. Apa saja yang dipegang oleh tangannya, Tuhan buat berhasil. Saudara pasti kok kita perhatikan. Apapun di dalam masa lembah yang paling dalam pun, Tuhan nyertai engkau. Amin. Engkau kalian proses, tapi di situ engkau bisa melihat mujizat yang luar biasa loh dalam kehidupanmu. Meskipun kecil-kecil, itu mujizat terjadi juga loh. Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Dan Alkitab katakan, sampai waktunya genap, tiba-tiba Tuhan ngomong, dan selesai prosesmu. Proses Yusuf, berapa tahun? 13 tahun. Dari umur 17 sampai 30. Lama gak saudaraku? Sangat lama ya, 13 tahun. Diproses tambah lama tambah, wah rasanya madesu. Tambah diproses, tambah takut Tuhan, tambah madesu. Masa depan suram, sepertinya gitu kan ya. Tapi Tuhan ngomong, begitu selesai. Dan selesai anakku. Tiba-tiba, kalau Tuhan mengangkat saudaraku, itu seperti membalikan telapak tangan. Dari kehidupan yang rasanya masa depannya gak ada harapan. Gelap, total gak ada harapan. Tuhan tuh bisa mengangkat seperti membalikan telapak tangan. Menit itu juga Tuhan mengangkat seseorang. Itu luar biasa. Nah di sini kita perhatikan saudaraku. Di Kejadian 41 ayat 39 sampai 40. Kejadian 41 39 sampai 40. Firman Tuhan katakan, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jangan lupa saudaraku, ini karena roh Tuhan yang ada padanya. Hikmat pengurapan yang menuntun. Makanya apa? Hikmat pengurapan Tuhan menuntun. Akal budi, kebijaksanaan itu Tuhan berikan. Lebih daripada yang lain-lainnya. Dan dikatakan, engkau Yusuf menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Bayangkan saudara, kalau Tuhan mengangkat seseorang, Tuhan katakan selesai prosesnya. Itu Tuhan mengangkat gak akan main-main saudaraku. Sampai-sampai Firaun sini ngomong gini, apa sih bedanya antara kau dan aku? Ini semua nih, istanaku, rakyatku, tunduk taat kepadamu. Engkau mau apa, mereka akan ikut. Cuman yang membedakan aku dan kau apa? Ya cuman kursi. Kok cuman kursi saudaraku? Mau duduk di kursi, mau enggak. Semuanya sama. Ya lebih baik gak usah duduk kursi kan ya. Gitu. Cuman itu. Perhatikan, ini rencana Tuhan terjadi. Karena apa? Karena Yusuf lulus bertahan waktu api pemurnian terjadi. Waktu dia bertahan, terus semakin mengasihi Tuhan. Hidup taat pada Tuhan. Lebih setia kepada Tuhan. Diproses dia mengasihi Tuhan. Diproses dia taat kepada Tuhan. Diproses tetap setia sampai akhir. Tuhan angkat. Kepenuhan janji Tuhan terjadi begitu dahsyat atas kehidupan Yusuf. Hal yang sama ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Asal kita sungguh-sungguh dalam masa-masa ini. Yuk. Apalagi di akhir tahun memasuki tahun yang baru. Ayo. Jangan ada yang ngomong, aku gak kuat lagi. Give up, nyerah. No. Minta kasih karunia Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Itu memberikan kekuatan padamu. Engkau bertahan. Tapi bagian kita, lakukan terus. Kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Taati firman Tuhan. Ikuti dia. Setia kepada dia. Tulus murni ikut dia. Amin. Rosangela Ati, seorang nabiah Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, Tuhan mempersiapkan generasi yang menanti-nantikan Tuhan. Memiliki visi, mimpiku kata Tuhan. Mereka diangkat bukan karena kaya,
Mereka diangkat bukan karena berpendidikan atau memiliki koneksi, tetapi yang diangkat, dibangkitkan melalui kerendahan hati, ketaatan dan waktuku, kata Tuhan. Mereka yang bertahan, berserah dalam pemurnian di tempat persembunyianku, akan aku angkat bukan untuk kemuliaan diri mereka sendiri, tetapi untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Mungkin dunia akan berkata, ini orang aneh, sok rohani. Tapi orang-orang seperti ini, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang cinta mati-matian pada Tuhan, yang terus bertahan berserah dalam pemurnian, sama-sama dengan Tuhan. Mereka-mereka inilah yang aku pilih dan aku persiapkan untuk kegerakan yang dahsyat di bumi. Untuk itu saudaraku, ngalamin kemenangan sama-sama ya. Ngalamin mujizat sama-sama ya. Ngalamin terobosan sama-sama ya. Yuk bangkit berdiri. Bapa, hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Kamu minta pengurapan-Mu menuntun mengajar umat-Mu. Engkau berbicara lebih lagi pada umat-Mu. Biarlah roh-Mu Tuhan, roh takut akan Tuhan melingkupi setiap kami. Menghadapi masa-masa ke depan, biarlah Tuhan, hamba berdoa, malaikat-malaikat perang-Mu Tuhan mengelilingi umat-Mu. Dan dalam masa-masa mereka ngalamin proses atau apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Engkau berjalan bersama dengan mereka. Engkau akan menggendong mereka, memampukan mereka, Tuhan, umat-Mu ini ngalami kemenangan. Hamba berdoa, biarlah rencana-Mu yang indah digenapi dalam kehidupan umat-Mu. Digenapi dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah Kau menghibur saat ku lemah. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Sembah dan doa dalam bahasa roh yang kuat. Bagi setiap saudara yang belum dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, saudara juga jangan diam. Naikkan ucapan syukur pada Tuhan.
katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Yararama kana yararama sore kena yararama. Kena yararama karalama shara kana yararama serere. Jesus, hallelujah. Yararama sere kena ya. Jesus, hallelujah. Barala 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 barala. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Bapa mau berdoa sekali lagi Tuhan. Biarlah surga terbuka. Curahkan rohmu double portion pada umatmu. Dari paling depan sampai paling belakang. Penuh dengan rohmu Tuhan. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Barala 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 barala. Oh rekena ya barala 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 barala. Tercurah, terima, terima. Hamba berdoa juga Tuhan, biarlah tanda-tanda ajaib, mujizat, kesembuhan, terobosan, pemulihan, berkat supranatural tercurah atas umatmu. Terima berkat Tuhan, terima, 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 terima kesembuhan, terima mujizat. Terobosan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Jesus, hamba berdoa untuk umatmu dalam masa-masa ini. Biar Engkau terus menggendong mereka, memberikan kekuatan kepada umatmu, menuntun umatmu lebih lagi. Pengurapanmu akan terus menuntun mengajar. Pengurapanmu terus menuntun mengajar, membuat mereka keluar jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Oh, dekeda mana lama syada yang lama. Hamba juga berdoa untuk umatmu Tuhan. Bagi setiap kami yang membawa persembahan persepuluhan itu kami kembalikan kepadamu. Hamba berdoa sesuai dengan firman-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Buat apa saja yang mereka kerjakan, Engkau membuat pasti berhasil. Kepenuhan Allah, berkat 1000 kali lipat, tercurah. Terima dengan iman. Terima, terima, terima dengan iman. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace, God. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami berterima kasih. Kami bersyukur itu juga untuk firman-Mu, biar firman-Mu berakar dan bertumbuh, berbuah, menjadi kehidupan dan terobosan buat kami ya Tuhan. Saat ini kami juga datang tidak dengan tangan kosong, kami tidak mempersembahkan korban kami bagi Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi. Kami memberi dengan ucapan syukur, memberi dengan penuh kasih. Karena Tuhan sudah memberi banyak dalam hidup kami. Ini ucapan syukur kami, dan mungkin juga ada di antara kami yang hendak mengembalikan persembahan persepuluhan.
kasih dan kuasa-Mu, berkat-Mu turun atas setiap kami. Kami mau setia mengerjakan panggilan kami Tuhan. Dan kami mempersembahkan korban kami di dalam nama Yesus. Semua yang saya memberi, semua berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Puji Tuhan. For you are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able. And forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Oh, Jesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami semua Tuhan bisa bersama-sama menikmati betapa dahsyatnya Tuhan kami, hadirat Tuhan. Kami bisa menikmati dalam penyembahan kami. Tuhan terima kasih buat kehadiran Tuhan sepanjang ibadah pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk pastor kami, Pastor Billy Nyoto Raharjo. Terima kasih Tuhan, melalui hamba-Mu kami semua diberkati dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Biar setiap kami boleh memilih untuk kami taat di dalam apapun, juga di dalam proses kehidupan kami. Kami memilih untuk kami semakin lebih lagi mendekat sama Tuhan, berserah, bahkan juga Tuhan ikuti perintah Tuhan. Terima kasih pengurapan-Mu terus berlimpah atas pastor kami. Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai Tuhan bahkan untuk generasi ini ya Tuhan. Terima kasih, kami memberkati juga pastor kami Ibu Milka, Brian dan Jenis. Tuhan ada di dalam tudung kemuliaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, pembelaan Tuhan sempurna atas pastor kami. Kami berdoa juga buat gembala sidang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Untuk GBI Jalan Gatot Subroto, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih sampai amanat agung Tuhan boleh terjadi di tahun 2033. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh staf penggembalaan di GBI Jalan Gatot Subroto ya Tuhan, berkati setiap wakil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang melayani. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Biar setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat umat-Mu yang setia hadir. Tuhan Kau yang memberkati pribadi, keluarga mereka. Tuhan berkati apa saja yang mereka perbuat sepanjang minggu ini. Hari-harinya dipenuhi dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bahwa kami semua ya Tuhan semakin mendekat sama Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Ada dalam satu keintiman yang belum pernah kami lakukan Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai dan membimbing setiap kami Tuhan. Terima kasih buat setiap persembahan yang sudah kami berikan, persepuluhan yang sudah kami kembalikan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati, Tuhan yang tidak pernah berhutang akan memberkati kami semakin berlimpah-limpah. Dan kami siap terus menjadi berkat buat umat-Mu ya Tuhan. Menjadi berkat buat siapapun orang-orang yang kami temui. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota dan bangsa kami. Mari kita angkat tangan kita memberkati Indonesia. Diberkatilah Indonesia dengan shalom-Nya Tuhan. Roh takut akan Tuhan terus ada atas bangsa ini ya Tuhan. Terus Tuhan Kau berkati tanahnya, airnya, udaranya ya Tuhan. Menjadi bangsa milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih, berkati pemerintahan yang ada, Presiden Tuhan, Prabowo Wakil Presiden Pak Gibran Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, kepala pemerintahan yang ada, sampai Tuhan dari tingkat teratas sampai ke rendah. Tuhan Roh-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan juga ada atas mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Aba Bapa, terima kasih. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami siapkan hati kami. Kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita, kita arahkan hati kepada Tuhan.
dan terima berkatnya dengan iman. Kiranya segala berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang manis bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday semuanya, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.